Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast Estadian Talks bersama saya Johan Dimas Abimanyu yang akan mendampingi kalian di podcast ini. Kali ini kita akan ngobrol santai nih, tapi juga bermakna tentang kearifan lokal yang ada di Kota Batu, kota yang terkenal dengan budayanya yang sejuk dan juga budayanya yang sangat keren nih. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu nih. Silahkan dong untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Halo, saya Raifat Arta Hirdiansyah, saya warga Kota Batu. Di sini saya datang sebagai tamu dan narasumber. Saya Syarani dari Kota Batu, tamu dan juga narasumber. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Kak Dimas karena sudah mau undang saya di episode podcast kali ini. Anda juga terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast kali ini. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas kondisi kearifan lokal yang ada di Kota Batu. Mungkin pertama-tama saya akan bertanya nih kepada Kak Arta. Arta, menurut kamu gimana sih kondisi kearifan lokal di Kota Batu menurut kamu? Menurut saya sih masih cukup berjalan, Pak. Misalnya tradisi desa masih rutin diadakan setiap tahun beberapa kelurahan. Selain itu, masyarakat juga masih menampilkan kesenian bantengan, saranan, dan topeng Malangan di berbagai acara. Jadi budaya itu masih hidup ya? Bukannya seharusnya sudah tenggelam karena era digital dan modernisme ini? Nah, benar tak banyak juga anak muda yang mulai tertarik lagi ikut belajar tari atau belajar alat musik yang dikenal seperti gamelan. Bahkan beberapa sekolah yang sangat ketat mengajarkan kesenian tradisi seperti gamelan dan tari topeng. Festival budaya juga sering digelar, terutama menjelang hari Buddha. Tapi saya dengar-dengar nih katanya ada tantangan. Benar nggak sih? Ya Pak, benar ada tantangan. Katanya tantangan ini tuh meliputi anak-anak yang sudah kehilangan minat kepada budaya tradisionalnya ya. Iya Kak, banyak yang lebih tertarik ke budaya luar atau budaya modern. Kadang mereka menganggap budaya lokal itu kuno, padahal di dalamnya banyak nilai-nilai penting seperti gotong royong, rasa syukur, dan penghormatan alam. Bahkan banyak anak muda yang lebih fokus pada budaya modern seperti K-pop, game online, dan dance modern. Tidak salah juga sih, tapi kalau tidak seimbang, lama-lama budaya lokal bisa terlupakan. Betul, Pak. Kalau dibiarkan, nanti generasi mendatang bisa aja nggak kenal tradisi mereka sendiri. Bahkan ada beberapa tradisi yang mulai jarang dilakukan. Contohnya sambatan atau kerja bakti gotong royong mulai tergantikan oleh jasa pekerja modern. Kalau kalian sendiri itu pernah ikut atau ada pengalaman sih di Kota Batu ini? Pernah dong, Kak. Dan lalu saya ikut acara selamatan desa di desa Temas. Seru banget. Ada doa bersama, mengelilingi desa, dan pentas kesenian tradisional. Selain itu, aku dulu juga pernah mengikuti kesenian bantengan, jaranan, waktu SD. Aku juga pernah ikut karnaval budaya tari tradisional di desa aku. Dari situ, aku belajar bahwa budaya tradisional itu gak kalah keren dari tari yang modern. Selain itu, saya juga pernah mengikuti acara sekolah, yaitu MND atau lebih tepatnya Muhammadiyah Memajukan Bakat. Di situ saya menampilkan berbagai kearifan lokal di Kota Batu. Jadi, tapi kayak saya dengar-dengar nih, katanya acara MMB itu diadakan oleh sebuah Muhammadiyah 8 Batu ya, ada nggak? Benar Kak. Oh, gitu. Gimana sih saat kalian mengikuti budaya atau tradisional itu? Senang sama seru sih, Kak. Senangnya itu soal bisa ikut melestarikan kearifan lokal di Kota Batu. Serunya kita bisa mencoba hal-hal yang baru. Saya juga senang sih Kak karena bisa melestarikan kebudayaan kearifan lokal di Kota Batu.
Lalu ini buat kalian berdua, kayaknya kalian berdua ini adalah contoh generasi muda juga sangat cinta budaya ya. Kalau begitu saya coba membahasnya nih. Menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan biar kearifan lokal di Kota Batu itu tetap terjaga dan juga lestari? Menurut saya, sekolah bisa bikin program rutin seperti Hari Budaya Daerah, biar siswa lebih kenal tradisi lokal. Dan sekolah bisa memperkuat melalui ekstrakurikuler, seni daerah, muatan lokal budaya, dan juga sekolah bisa mengadakan pentas seni kearifan lokal di Kota Batu. Saya setuju. Dan bisa juga lewat media sosial, anak muda sekarang aktif banget dengan. Jadi kita bisa bikin konten edukatif tentang budaya Batu, biar makin dikenal luas. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga bisa terus mendukung atau menampilkan festival budaya dan pelatihan seni untuk anak-anak. Wah, ini yang sangat bagus ya, perpaduan antara tradisi dan juga teknologi ya. Dari yang pernah kita hari ini bisa disimpulkan bahwa karya lokal Kota Batu adalah identitas yang harus kita jaga bersama. Tradisi seperti selamat desa dan juga karnaval budaya bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat. Jadi, yuk kita semua terutama kita para generasi muda untuk melestarikan budaya daerah kita. Nah, buat Arta dan Sarani terima kasih ya karena sudah berbagi informasi dan pengalaman yang kalian ketahui di Kota Batu ini. Nah, buat teman-teman nih, terima kasih karena sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Mas Radio Talks.